Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradana Kumoro Jati dari kelas 01 TPLP 017 mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang memahami konsep dasar komputasi dalam teknologi informasi. Komputasi adalah aktivitas penggunaan dan pengembangan teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi 5 komponen dari sistem komputer, menjelaskan 4 kategori hardware dan fungsinya, mendiskusikan hubungan antara hardware dan software, membedakan antara sistem operasi dan program aplikasi, menjelaskan perbedaan antara single dan multi-user system. Baik, yang pertama ada mengidentifikasi 5 komponen dari sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 5 komponen utama. 1. Perangkat keras hardware, 2. Perangkat lunak software, 3. Data, 4. Prosedur, dan kelima ada pengguna atau user. Perangkat keras hardware. Ini adalah komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan diraba. Contohnya termasuk CPU, prosesor, RAM, memori, hard drive, dan perangkat input-output seperti keyboard dan monitor. Perangkat lunak software. Ini adalah program dan aplikasi yang menjalankan instruksi pada perangkat keras. Terdapat 2 jenis perangkat lunak sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Linux, yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Office atau browser web, melakukan tugas tertentu. Yang ketiga ada data. Data adalah informasi yang diproses atau disimpan oleh sistem komputer. Ini bisa berupa dokumen, gambar, video, atau informasi lain yang dibutuhkan oleh perangkat lunak untuk menjalankan fungsinya. Yang keempat ada prosedur, adalah serangkaian langkah atau aturan yang harus diikuti dalam menggunakan sistem komputer. Ini termasuk cara menginstal perangkat lunak, melakukan pemeliharaan, atau langkah-langkah keamanan. Yang kelima ada pengguna atau user. Pengguna adalah orang yang menggunakan sistem komputer untuk melakukan berbagai tugas. Mereka dapat berupa individu atau organisasi yang memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Menjelaskan 4 kategori hardware dan fungsinya. Berikut ada 4 kategori perangkat keras hardware dan fungsinya. Yang pertama ada unit pemrosesan pusat CPU. Fungsi CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan memproses data. Ia melakukan operasi aritmatika dan logika serta mengontrol komponen lainnya. Yang kedua, memori, RAM dan penyimpanan. Fungsi dari RAM, kepanjangan dari RAM adalah Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses. RAM memungkinkan akses cepat, tetapi data hilang ketika komputer dimatikan. Penyimpanan hard drive atau SSD. Penyimpanan adalah tempat penyimpanan permanen untuk data dan perangkat lunak. Hard drive (HDD) menyimpan data secara magnetis, sementara solid state drive (SSD) menggunakan memori flash untuk kecepatan yang lebih tinggi. Ketiga ada perangkat input-output. Fungsi dari input, perangkat seperti keyboard, mouse, dan scanner digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Output, perangkat seperti monitor, printer, dan speaker menampilkan atau mengeluarkan data dari komputer kepada pengguna. Yang keempat adalah perangkat jaringan. Fungsi dari perangkat ini memungkinkan komputer untuk terhubung dan berkomunikasi dengan jaringan baik lokal, LAN, maupun internet. Contoh perangkat jaringan termasuk modem, router, dan switch. Yang ketiga, mendiskusikan antara hardware dan software. 1. Definisi dari hardware, komponen fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan diraba seperti CPU, RAM, hard drive, dan perangkat input-output. Definisi dari software adalah program dan aplikasi yang menjalankan instruksi pada hardware.
Ini termasuk sistem operasi seperti Windows, macOS, dan perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Office, browser web. Fungsi dari hardware menyediakan infrastruktur untuk pemrosesan data. Tanpa hardware, tidak ada tempat untuk menjalankan software. Fungsi dari software memberikan instruksi kepada hardware tentang apa yang harus dilakukan. Software memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan melakukan berbagai tugas. 3. Interaksi. Hardware dan software saling bergantung. Hardware membutuhkan software untuk berfungsi dan software membutuhkan hardware untuk dijalankan. Contohnya, tanpa sistem operasi, hardware tidak dapat beroperasi secara efektif. Perkembangan dari hardware sendiri berkembang dalam hal kecepatan, kapasitas, dan ukuran. Misalnya ukuran chip semikonduktor semakin kecil tetapi semakin kuat. Software berkembang untuk mendukung penggunaan hardware baru dan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berubah. Contohnya, perangkat lunak menjadi lebih kompleks dan interaktif seiring waktunya. Contoh hardware itu contohnya ada keyboard, monitor, motherboard, dan kartu grafis. Contoh dari software sendiri ada Microsoft Word, Adobe Photoshop, game komputer, dan sistem operasi Linux. Hardware dan software adalah dua sisi dari koin yang sama dalam sistem komputer. Keduanya harus bekerja sama secara harmonis untuk menciptakan pengalaman komputasi yang efisien dan efektif. Tanpa salah satu dari keduanya, sistem komputer tidak akan berfungsi. Yang keempat adalah membedakan antara sistem informasi dan program aplikasi. 1. Definisi dari sistem informasi adalah kumpulan komponen yang mengelola dan memproses data untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, definisi program aplikasi. Perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik bagi pengguna, seperti pengolahan data atau desain. Yang kedua adalah komponen dari sistem informasi melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan pengguna. Komponen dari program aplikasi hanya terdiri dari perangkat lunak tanpa komponen lain yang terintegrasi. 3. Tujuan dari sistem informasi menciptakan informasi yang relevan untuk mendukung keputusan organisasi. Tujuan dari program aplikasi menyelesaikan tugas tertentu atau meningkatkan produktivitas pengguna. Keempat ada skala. Skala sistem informasi biasanya lebih kompleks dan mencakup seluruh organisasi atau departemen. Skala program aplikasi lebih sederhana dan sering digunakan oleh individu untuk tugas spesifik. Contoh dari sistem informasi adalah sistem ERP, sistem manajemen pelanggan, atau biasa disebut CRM. Contoh dari program aplikasi adalah Microsoft Word, Excel, Adobe Photoshop. Yang terakhir ada menjelaskan antara single dan multi-user system. Yang pertama ada definisi single user system. Sistem yang dirancang untuk digunakan oleh satu pengguna pada satu waktu. Contohnya adalah komputer pribadi yang hanya dapat diakses oleh satu orang sekaligus. Definisi dari multi-user system, sistem yang dapat melayani beberapa pengguna secara bersamaan. Contohnya termasuk server yang mendukung banyak pengguna dalam jaringan atau sistem operasi seperti Linux. Fungsi dari single user system adalah fokus pada pengalaman pengguna individu dengan semua sumber daya yang diperuntukkan bagi satu pengguna. Yang kedua, fungsi multi-user system memungkinkan berbagai pengguna untuk mengakses dan berbagai sumber daya secara bersamaan seperti file, aplikasi, dan perangkat keras. Kinerja dari single user system, kinerja ini tidak terpengaruh oleh pengguna lain karena hanya satu pengguna yang menggunakan sistem. Sedangkan multi-user system kinerja bisa dipengaruhi oleh banyaknya pengguna yang aktif sekaligus sehingga memerlukan manajemen sumber daya yang efisien. Contoh single user system adalah laptop, desktop, atau aplikasi mobile yang hanya dapat digunakan oleh satu orang pada satu waktu.
Contoh dari multi-user system ada database server, mainframe, atau aplikasi berbasis web yang memungkinkan akses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Keamanan single user system, keamanan lebih sederhana, seringkali bergantung pada kata sandi pengguna. Sedangkan keamanan multi-user system memerlukan sistem keamanan yang lebih kompleks untuk mengelola hak akses dan data antar pengguna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.